A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini seperti biasa kita berkumpul lagi untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama membuka pikiran dan membuka hati di ruang Zoom ini yang mungkin tidak bertatap muka, tetapi mudah-mudahan esensi pembelajaran ini tidak mengurangi nilainya. Yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua sama-sama mau belajar, mau membuka diri. Dan saya selalu menggarisbawahi, mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau menggurui, bukan mau menceramahi, bukan berarti saya lebih tahu atau lebih mengerti, tetapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah wahana pembelajaran bersama kita sesama murid yang mau terus bertumbuh. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat ya, malam hari ini seperti biasa kita semangat lagi untuk belajar, untuk sebetulnya berkontemplasi sih ya, lebih tepatnya kita lebih rileks ya untuk kontemplasi, apalagi kita mau bahas di topik doa yang kelima ini. Dan mungkin malam hari ini kita nggak terlalu banyak teorinya ya, karena saya rasa kalau kita punya banyak pengetahuan tentang gula, tapi kalau nggak pernah icip-icip gula ya nggak tahu rasa manis. Jadi mungkin malam hari ini pengantar sedikit, dan malam hari ini kita akan relaksasi bersama, kita akan hening bersama, dan intinya kita benar-benar bisa mengalami tentang konteks keterhubungan, karena kita udah bahas doa itu bukan masalah kata-kata, doa itu bukan panjang pendek kata-kata, tetapi doa adalah keterhubungan kita, sikap hati kita ke esensi yang lebih dalam, dan malam hari ini kita akan pelan-pelan untuk mengalaminya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak untuk mendoakan ibu bapak kita tentu saja. Ibu bapak kita sebagai orang tua yang menjadi sababiah kita hadir ke bumi ini, yang pasti ibu bapak seorang yang pasti manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya dan lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapa yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita sama-sama juga bermunajat agar malam hari ini sama-sama dialirkan, dimudahkan, dialirkan untuk mendapatkan petunjuk, kesadaran, dan hikmah. Hening sejenak. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asyah kama hiya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ibu dan Bapak. Malam hari ini kita lanjutan pembelajaran ya. Kita pemanasan dulu sedikit untuk berbicara tentang doa, untuk berbicara tentang keterhubungan. Jadi saya izin untuk coret-coret dulu, dan mungkin nanti ada beberapa tayangan yang kita akan ambil pelajarannya agar kita juga bisa lebih memahami konteks esensi yang akan kita bahas di malam hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, saya mau mengulang dulu apa yang udah pernah kita bahas sedikit aja untuk bahan kita refleksi, untuk kita juga bisa pengantar ya, supaya malam hari ini kita bisa lebih dapat gitu si esensi-esensi yang akan kita bahas. Oke, eh, saya mau mengulang-ulang begini, Ibu Bapak, bahwa kalau kita bicara tentang konteks yang namanya doa, doa itu lebih kepada aku mengundang, atau kalau pakai bahasa Inggrisnya disebut attract gitu. Attract itu kan artinya mengundang, attraction gitu. Law of attraction kalau kita sering dengar gitu ya, hukum tarik menarik gitu. Nah artinya kalau kita berdoa konteksnya adalah aku sedang mengundang
Dan kalau kita bicara dalam konteks keterhubungan, saya selalu mengulang-ulang ya Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang Allah gitu supaya mudah, Allah ini adalah maha energi, sederhananya begitu. Sehingga kalau Allah maha energi, dia akan bermain dalam wilayah vibrasi dan frekuensi. Intinya, kita akan berbicara dalam level yang namanya gelombang gitu. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana aku terhubung dengan Allah, terhubung dengan Allah itu kaitannya bukan apa yang aku ucapkan, tapi di gelombang mana aku mau terhubungnya gitu. Sehingga kita pernah bahas ya Ibu Bapak, kita udah bahas panjang lebar nih tentang konteks energi, vibrasi, frekuensi. Saya kembali ke gambar ini, pikiran dan emosi kita memengaruhi medan magnet jantung yang secara energetik memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Baik kita menyadarinya atau tidak. Jadi karena kita ini makhluk energi, kita ini disadari atau tidak memancarkan vibrasi dan frekuensi, ini kalau dalam bahasa ilmiah ini disebut dengan yang namanya torus gitu ya Ibu Bapak. Jadi nggak usah jauh-jauh, saat kita ketemu sama orang dan orangnya kira-kira lagi kurang mood, itu vibes-nya kerasa. Yang paling gampang tuh hubungan orang tua sama anak sih misalnya. Anak bisa ngomong kata-katanya, aku baik-baik aja, tapi saat perasaannya lagi nggak enak, ibu atau bapaknya tahu kok ini anaknya lagi ada sesuatu gitu. Karena kita udah pernah bahas bahwa gelombang ini jauh lebih berteriak daripada kata-kata dan gelombang ini jujur. Ya kita bisa masuk ke satu ruangan yang nggak enak vibes-nya misalnya. Kita bisa ketemu orang yang lagi nggak enak vibes-nya gitu misalnya. Karena kenapa? Karena sebetulnya sebelum kata-kata terkoneksi, gelombang dulu yang terkomunikasi sebetulnya. Jadi kita bisa ngerasain dan kita dikasih kemampuan gitu ya untuk peka. Cuman urusannya mau dilatih atau tidak gitu. Nah yang menarik kalau kita ngomongin tentang transmitter dan receiver atau pemancar dan bagaimana menangkap pancaran itu kalau ngomongin radio tuh radionya apa namanya FM radionya dan radionya itu sendiri gitu misalnya ini radio gitu ya. Dulu zaman radio analog itu kan kita dengerin apa FM gitu misalnya. Ini kan dia memancarkan gelombang kan. Tapi hanya radio yang terkoneksi dengan FM dan frekuensi yang pas yang dia bisa mendengarkan suara radio ini gitu. Nah, saya analogikan mudah bahwa gelombang ilahiyah itu adalah gelombang ketika kita terkoneksi dengan frekuensi itu, gitu ya. Jadi koneksinya itu adalah pada frekuensi, gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa ya di tradisi Islam, ini kita tuh dikasih kolbu gitu, Bu, Pak. Jadi kolbu itu adalah alat untuk terhubung dengan frekuensinya Allah gitu. Makanya level kolbu akan menentukan kita lagi tervibrasi atau terfrekuensi ke level tertentu. Makanya, ini kalau sering kita sebut gampangannya, ini nanti akan ada dalam wilayah yang namanya perasaan misalnya. Jadi kemarin saya bilang bahwa your feeling is your prayer. Perasaanmu itu adalah doamu sebetulnya. Karena dari perasaan ini yang akan memancarkan segala sesuatu gitu. Perasaan ini yang akan menarik segala sesuatu juga. Jadi katakanlah ada perasaan di level positif dan negatif, anggap aja begitu. Di sini di wilayah takut, benci, iri, dengki. Ini kita balik ke tabel ya supaya mudah Ibu Bapak. Perasaan-perasaan di level rendah seperti rasa malu, rasa bersalah, putus asa, kesedihan, takut, banyak mau, marah, bangga. Ini tuh level perasaan di frekuensi rendah. Jadi punten pisan. Saat mulut kita mengatakan kalimat toibah, kata-kata bagus tentang Allah, tapi saat mengucapkannya lagi ada di level merah ini, itu kita lagi ada doa di level frekuensi rendah. Maka jangan lupa yang akan terjadi bukan kata-kata kita, tetapi sikap hati kita di level apa yang sedang kita lakukan ketika berdoa gitu. Makanya kalau kita doa sambil nangis-nangis, pakai takut lah, sedih lah, ada ya marah lah, justru yang akan datang itu bukan kata-kata atau kalimatnya, bukan.
Tapi yang akan hadir itu adalah perasaan kita gitu. Makanya mungkin kalau dalam tradisi Islam kan kenapa sih semua doa itu ada kata-kata ta'udz dulu gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan bukan kata-kata hanya yang diucapkan untuk aku berlindung dari godaan setan. Maksudnya apa? Aku berlindung dari frekuensi rendah agar doaku itu kira-kira ada di frekuensi tinggi yang hijau ini gitu. Makanya kan Ibu dan Bapak kalau di surat 58 ayat 12, kalau kamu mau membuat pembicaraan khusus dengan Rasul, sedekah dulu gitu. Jadi artinya apa? Doa itu tergantung dari level perasaan kita ada di mana gitu. Makanya kalau level merah ini adalah amarah dan lawamah, setidaknya kalau kita berdoa di level yang namanya mutmainah, 89 ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, ini frekuensinya tinggi banget gitu, rahman rahimnya Tuhan. Makanya doa tuh ada kata-kata basmalah tuh bukan untuk diucapkan sih sebetulnya. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, supaya kita nggak ada di level merah. Bismillahirrohmanirrohim, supaya kita at least ada di level ini gitu. Jadi terhubung itu bukan kata-katanya sih sebetulnya. Jadi kata-kata itu nanti sebetulnya ya teralirkan aja gitu ya. Jadi doa itu bukan menuntut, doa itu bukan masalah meminta, doa itu bukan masalah apalagi ngatur Allah gitu. Tapi justru keterhubungan dengan penerimaan semua realitas. Sehingga apa yang kita pancarkan dalam perasaan kita itu yang akan kembali kepada diri kita gitu. Gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi punten pisan doa itu bukan masalah tempatnya di mana, bukan masalah panjang pendeknya, bukan masalah bahasa Arabnya gitu sebetulnya. Bukan sih. Ya cuman kadang-kadang kan kalau nggak pakai Arabnya nggak afdol, ya itu hanya urusan kebiasaan sih sebetulnya. Tetapi hal yang jauh lebih penting dari konteks ini sebetulnya adalah sikap hati kita lagi ada di mana. Makanya kita renungin ya Ibu dan Bapak. Sholat itu kan kumpulan doa. Sebelum sholat itu kita di-prepare dulu loh. Azan untuk dengar, wudhu untuk menenangkan dulu tuh. Menenangkan apa yang kita dengar, menenangkan apa yang kita lihat, menenangkan apa pikiran kita, menenangkan apa yang kita ucapkan. Tuh fungsi wudhu tuh sebetulnya untuk menaikkan kita dari level rendah ke tinggi gitu. Habis gitu komat, habis gitu sholat, habis gitu zikir. Makanya akhir dari sholat itu salam kanan dan salam kiri, harapannya ada di level 600 ini nih, damai. Level emosinya tuh happy gitu. Makanya kan salam aslam Islam tuh kan artinya sebetulnya damai gitu ya. Jadi semua apapun konteksnya sebetulnya kembali kepada perasaanmu di sini saat ini gitu. Gitu Ibu dan Bapak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kan kita tahu ya bahwa percikannya Allah itu yang disebut ruh, itu kan nggak jauh dari diri kita kan. Diri kita yang sejati itu adalah sang ruh itu sendiri gitu. Sehingga kalau ini adalah wilayah diri kita yang paling luar namanya jasad, sehingga kita nanti masuk ke dunia yang agak pertengahan itu namanya jiwa atau nafs, pikiran, perasaan, emosi. Saat pikiran, perasaan, emosi tidak banyak bergejolak, setidaknya kita akan ada di frekuensi tinggi. Di situ nanti kita akan terhubung tuh ke percikan receivernya ilahi yang bentuknya kolbu lah, apapun gitu ya namanya, ruh lah. Tapi intinya di sini kita sebut ruh aja gitu ya. Dan saat kita terhubung ke sini, kalau pakai bahasa yang sering kita bahas, Allah itu aku satu, percikannya aku dua, jiwa itu aku tiga, jasad itu aku empat. Kita terhubung ke sini nih. Nah ini kan berbicara wilayah gelombang kan sebetulnya. Nah artinya, kenapa sih kalau kita mau bicara dalam konteks doa, itu ada 2 poin kalau dalam wilayah sholat, satu disebut khusyuk, dua disebut tumak ninah gitu. Artinya gimana caranya jasadnya diam, jiwanya hening.
Karena hanya ketika diam dan heninglah keterhubungan itu bisa terjadi gitu. Nah maka kita tuh 5 kali sehari kan sebetulnya untuk diam sesaat, hening sesaat. Agar apa? Agar aliran kesadaran, kan sumber kesadaran ilahiyah tuh ada di ruh kita ya, anggapannya ini supaya gampang ya. Sang kesadaran tuh ada di sini gitu. Maka kalau si 4 dan 3-nya nggak diam dan hening, si aku 2 tuh nanti akan mengalirkan ke aku 3, itu bentuknya intuisi, ide, solusi. Sehingga jiwa kita ini didapatkan nur cahaya, cahaya ilahi, nur ani gitu. Sehingga kita nggak muter-muter di pikiran, perasaan, emosi yang looping gitu, diulang-ulang gitu intinya. Gitu ya Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau sekarang kita mau bicara dalam konteks ya apapun ya nanti dengan kebiasaan masing-masing ya mangga-mangga aja. Tapi poinnya adalah puncak gimana kita terhubung, itu mau nggak mau, suka nggak suka, aku 4-nya belajar diam, aku 3-nya belajar hening. Karena dengan diam dan hening, sekali lagi, itu akan terkoneksi dan terhubung ke sini gitu. Nah jadi kalau pakai bahasa gampangnya, kenapa sih Nabi Muhammad dapat wahyu itu di Gua Hiro gitu ya Ibu Bapak? Tubuhnya nggak ngapa-ngapain, tempatnya mendukung, jiwanya hening. Terhubung tuh ke sini. Kan kita tahu ya bahwa ilaihi rojiun, kembali ke Allah tuh bukan kembali ke tempat yang jauh kan. Tapi masuk kepada kesadaran supaya tubuhnya nggak banyak gerak gitu misalnya. Jiwanya juga hening. Makanya mungkin kalau dalam bahasa kekinian ini adalah disebut level meditatif gitu. Makanya latihannya namanya meditasi gitu ya. Jadi supaya kita nggak diam di amarah, di lawamah, tapi at least ada di wilayah level yang namanya mutmainah gitu intinya. Nah, ini mungkin gambaran dulu ya Ibu Bapak supaya kita juga bisa ngelihat secara apa namanya, secara pengetahuan gitu. Nah, ini kita lihat dulu satu tayangan sebentar untuk kita bisa belajar. Nah, sekedap ya, saya siapin dulu videonya. Nah, ini sering disebut bagaimana konektivitas antara hati dan otak gitu. Jadi hati itu sebetulnya kalau kolb itu kalau bendanya di mana tuh ada di jantung gitu sebetulnya. Gitu ya, makanya kalau pinjam dalam perspektif energi, hati itu ada di dalam konteks energi yang ada di tengah-tengah dada gitu. Itu namanya disebut cakra hati gitu ya, intinya gitu. Makanya kalau bahasa Quran itu bal huwa ayatum bayina fisudur. Fisudur itu nanti diartikan sebagai dada gitu. Sebetulnya nanti itu nyambung ke kesadaran, sebetulnya itu nanti nyambung kepada kolb gitu intinya. Nah, cuman yang ingin saya garis bawahi di sini untuk kita belajar malam hari ini gitu Ibu dan Bapak. Jadi katakanlah kalau ini tadi si otak ada di atas, si hati ada di bawah. Saat otak jauh lebih sibuk dari hati, itu dia memiliki kapasitas yang terbatas lah bahasanya begitu. Sehingga mungkin kita perlu sedikit melatih agar kapasitas otak tidak terlalu sibuk, tapi kapasitas hatinya tuh jauh lebih nyala lah gitu intinya. Sehingga di sini kan kalau kita bicara anggap aja ya, nafs itu ada di otak, anggap aja begitu. Tapi konteks esensial kesadaran itu ada di hati gitu. Nah jadi untuk kita bisa dalam tanda petik ya, rehat sejenak, hening sejenak, itu gimana caranya untuk kita tidak terlalu menggunakan otak di gelombang-gelombang yang sibuk gitu. Ini mungkin saya pakai tabel sederhana ya Ibu Bapak. Kalau kita sekarang Ibu Bapak seperti saat ini lagi belajar, lagi dengar saya ngomong atau lagi apa, itu dia lagi sibuknya kurang lebih ada di gelombang beta gitu. Nah, saat kita santai rileks sesaat, lebih rileks dari saat ini, dia gelombangnya lebih santai nih. Jadi otaknya nggak terlalu sibuk gitu. Kan kalau disadari ya pikiran tuh nggak pernah berhenti gitu ya, overthinking gitu misalnya. Nah kalau kita jauh lebih rileks lagi, itu kita masuk ke dalam konteks yang namanya
Ini yang disebut ranah meditatif gitu. Atau titik khusyuk tuh di sinilah kira-kira. Jadi penurunan dari kesibukan beta ke teta, gampangannya namanya itu adalah titik khusyuk. Nah kalau delta tuh tidur ya gitu, tidur tuh ada di sini. Nah oleh karena itu, untuk kita bisa rehat sejenak, hening sejenak, untuk kita bisa dalam tanda petik mengaktifasi nih si kolb ini, di mana kolb ini kan nanti akan terhubung tuh ke gelombang-gelombang ilahiyah. Setidaknya jiwa kita itu at least ada di wilayah yang namanya tenang gitu Ibu Bapak. Nah ini mau nggak mau, suka nggak suka, perlu dialami gitu. Karena kalau nggak dialami jadi konsep nggak akan tahu rasanya gitu intinya. Ya jelas ya. Nah untuk membuat gelombang otak nggak terlalu sibuk atau tenang, ada beberapa poin yang membuat pikiran kita sibuk, yang membuat perasaan emosi itu bergejolak. Itu semua datang dari informasi, Bu, Pak. Dan informasi itu nomor satu masuk dari mana? Dari panca indera. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Itu yang paling utama. Makanya Ibu Bapak kalau menyadari ya sholat itu sebetulnya begitu Allahu Akbar. Itu tuh pendengaran, penglihatan, itu kalau bisa close, ditutup dulu gitu. Jadi mungkin kalau saya gampangin ya. Kalau kita punya handphone, itu begitu kita Allahu Akbar, itu masuk ke airplane mode dulu gitu. Nggak banyak sinyal dari luar, nggak banyak informasi dari luar. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat setidaknya dalam tanda petik diturunin voltasenya. Kenapa? Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu sangat memengaruhi jiwa kita yang disebut pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, di situ kita mulai menyadari ketika kita masuk ke level-level ketenangan ini, saat pikiran, perasaan, emosinya tidak terlalu bergejolak, dan kata kunci yang kedua dalam bagaimana kita masuk ke level ini, itu kita bisa hanya menyadari napas gitu. Napas itu kan sang hidup gitu ya Ibu Bapak. Jadi kalau kita menyadari nafas, nomor tiga, kita hanya benar-benar belajar menjadi saksi atas pikiran, perasaan, emosi. Kita cuma nonton itu semua aja. Kita nggak login sama pikiran, tidak ke masa depan dan ke masa lalu juga. Kita benar-benar sedang menyaksikan apa yang sedang terjadi di sini sekarang saat ini gitu. Nah intinya, kalau kita mulai terlatih selalu ada di wilayah tenang inilah nanti yang akan membuat doa kita jadi powerful gitu. Karena nanti ketenangan itu kunci sebetulnya. Gitu ya Ibu Bapak ya. Nah jadi saya mau menggarisbawahi dulu sekali lagi, hal yang perlu kita latihan keseharian itu adalah bagaimana membuat jiwa kita tenang dalam setiap kondisi. Dan ini perlu latihan sekali lagi. Jadi saya sering bilang, ini tuh fase me time. Me time itu bukan kita main, kita pergi, bukan. Tapi me time adalah beneran aku tidak mengapa-ngapa, nggak ngapa-ngapain, dan beneran aku mengistirahatkan jiwa kita gitu. Ya gitu ya Ibu Bapak ya. Nah ini nggak bisa kalau nggak kita latih Ibu Bapak. Jadi mungkin di pertemuan malam hari ini kita akan lebih mencoba bagaimana melatih dan mengalaminya. Nah jadi mungkin Ibu Bapak boleh duduknya tegak, ya duduknya tegak, santai, rileks aja. Kita akan mencoba untuk relaksasi gitu ya Ibu Bapak. Dan mungkin boleh matanya dipejamkan, yang pakai kacamata boleh dilepas aja supaya rileks. Ya, kita akan belajar untuk relaksasi, kita akan belajar untuk hadir utuh di sini saat ini. Ya, matanya boleh dipejamkan, santai dan rileks. Dan kita bisa memberi kode ke tubuh kita bahwa tubuh baik-baik aja, bahwa kita baik-baik aja dengan cara
Mari kita tarik nafas lebih lambat dari sebelumnya. Jadi ditarik pelan-pelan melalui hidung dan dibuang pelan-pelan melalui hidung. Sesuai kemampuan aja ibu bapak, tarik yang paling dalam silahkan. Dan dibuang dalam sekali. Sesuai kemampuan. Tahan sebentar dan silahkan ditarik lagi. Boleh dilakukan berulang-ulang. Saat nafas kita lebih panjang dan tidak cepat, lambat, kita sedang memberikan kode ke tubuh kita bahwa aku baik-baik aja. Tubuh merespon nafas kita saat nafas kita cepat, saat nafas kita pendek. Tubuh akan mengeluarkan stres hormon. Tapi saat nafas kita panjang dan lambat, tubuh akan mengeluarkan hormon ketenangan. Jadi silakan ibu bapak dinikmati dulu nafasnya, tarik perlahan, santai dan rileks. Dan dibuang perlahan-lahan. Kita lakukan beberapa kali lagi sampai ngerasa rileks, enak, santai. Duduknya tegak, kepalanya nggak terlalu tunduk dan tidak terlalu menengadah. Ya silakan buang, santai dan rileks. Dan ditarik lagi perlahan-lahan, santai dan rileks. Dan sekarang biarkan nafasnya kembali alamiah, Bu, Pak. Nah, gitu santai dan rileks. Nah, sekarang mari kita kontemplasi sebentar, Ibu Bapak. Mari kita jujur untuk ngobrol sama diri sendiri, self talk gitu ya. Untuk merasakan perasaan. Apa sih dalam 1 bulan belakangan ini yang dianggap perasaan ini berat banget, nggak enak, nggak nyaman? Coba direnungkan dan dirasakan. Apa sih yang berat, nggak enak, nggak nyaman, yang sering mampir perasaannya? Mungkin di situ ada khawatir, ada cemas. Intinya coba dirasakan sesuatu yang sangat mengganggu, tidak nyaman dan berat. Silakan Bu, Pak. Dirasain aja. Yang nggak enak, entah itu kekesalan banget, entah itu benci misalnya, entah itu marah, yang dalam kurun waktu sebulan ini tuh susah banget untuk diterima atau mengganggu dalam aktivitas keseharian. Coba dirasain. Ya dan mungkin disadari kita jarang sekali punya waktu untuk diri sendiri untuk berkontemplasi seperti ini mungkin. Jadi mari kita gunakan waktu di malam ini untuk benar-benar kita mendengarkan apa sih yang sebenarnya jiwa kita ingin teriakan. Apa sih yang sebenarnya perasaan kita yang kita rasakan yang mungkin dalam keseharian itu terabaikan. Oke, kalau udah ibu bapak santai dan rileks, udah nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kita hanya menyaksikan nafas yang masuk dan nafas yang keluar.
Kita tonton nafas kita, jadilah penyaksi dan pengamat nafas yang masuk dan keluar. Setiap tarikan nafas yang masuk, iringi dengan rasa bersyukur, berterima kasih. Setiap nafas yang keluar, iringi dengan bersyukur, berterima kasih. Syukuri saat-saat ini ketika nafas masih bisa masuk dan keluar seperti ini. Karena dalam keseharian, jarang sekali kita menyadari nafas ini. Padahal nafas adalah sang hidup, memiliki segalanya tanpa memiliki nafas, maka segalanya jadi tidak berarti. Setiap tarikan nafas, bersyukur, berterima kasih. Tidak perlu diucapkan, diniatkan aja. Rasa syukur dan terima kasih terhadap nafas yang masuk dan keluar. Santai dan rileks, Ibu dan Bapak, mari kita merelaksasi tubuh kita. Dimulai dari kepala kita, rileks. Dahinya rileks, santai. Pipinya rileks, santai. Sampai ke leher kita rileks, santai. Bahu rileks, santai. Dan badan kita juga rileks, santai. Sampai ke kaki, sampai ke telapak kaki kita. Rasakan tubuh kita jauh lebih rileks dari sebelumnya dan nikmati saat-saat ini. Dengan sepenuh hati, niatkan saja. Mari kita sama-sama berterima kasih kepada tubuh ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada pikiran yang mau menarik kita ke masa depan atau ke masa lalu, silahkan kembali fokus ke nafas Ibu Bapak. Pikiran tidak akan berhenti untuk mengajak kita ke masa depan dan ke masa lalu. Tetap hadir di sini saat ini, santai dan rileks. Nikmati seapa adanya.
Nikmati saat-saat ini, santai dan rileks. Tetap bersyukur ketika nafas masuk dan keluar. Santai dan rileks. Hadir utuh di sini saat ini. Wahai para jiwa, istirahatlah sejenak. Izinkan untuk beristirahat. Izinkan untuk rehat sejenak. Istirahatlah sejenak dari kecemasan, ketakutan. Istirahatlah. Dan apapun yang dirasakan, tidak perlu ditolak, diakui. Dan apapun yang tadi dirasa berat, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu tahu caranya, niatkan aja untuk dilepaskan. Niatkan untuk dilepas. Kita hanya menjadi penyaksi nafas, mensyukuri di sini saat ini. Santai dan rileks, Ibu dan Bapak. Mari kita istirahat sejenak. Dan benar-benar mengizinkan untuk istirahat. Silakan santai dan rileks. Syukuri dan nikmati saat-saat ini, karena mungkin saat ini dan rasa ini adalah saat dan rasa perasaan yang dicari selama ini. Dirindukan, hadir dalam kekinian, dalam tenang, damai, dan bahagia.
Nikmati saat-saat ini, tetap bersyukur, berterima kasih. Santai dan rileks. Dan kita kembali ke nafas untuk ditarik pelan-pelan. Dan saat nafas keluar, niatkan untuk melepaskan semua yang berat dan beban-beban yang dirasakan. Kita lakukan berulang-ulang beberapa kali. Santai dan rileks, dibuang perlahan-lahan beserta semua beban yang dirasakan. Tarik lagi perlahan-lahan. Dan dilepaskan beserta semua beban perlahan-lahan. Dan biarkan nafasnya berjalan alami untuk saat ini. Hanya fokus pada nafas untuk selalu bersyukur, berterima kasih. Santai dan rileks. Dan mari kita nikmati saat-saat ini.
dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, bersyukur, dan boleh membuka matanya perlahan-lahan. Dengan bersyukur berterima kasih. Ya, kita kembali. Nah, mudah-mudahan ada rasa lebih enak, lebih tenang. Nah, tapi kira-kira apapun yang tadi dirasakan, kalau kembali lagi ke pembelajaran kita, Ibu dan Bapak, setidaknya kita lagi belajar untuk tadi diam dan hening, untuk kita tidak terjebak di level amarah dan lawamah, gitu intinya. Untuk kita naik ke level mulhamah, dan mudah-mudahan di saat ini sekarang lagi ada di level mutmainah, lebih tenang, lebih santai dan rileks gitu ya. Dan ini akan sangat baik sekali jika kita latih dalam keseharian, dalam kurun waktu 2-3 menit hanya untuk punya momen ini, hanya diam, santai, bersyukur dengan kebiasaan mau ada doa atau apa silahkan gitu ya. Tetapi intinya adalah aku mengizinkan gitu ya, mengizinkan diri untuk diam dan hening tidak mengapa-ngapa. Karena hanya dengan ini sebetulnya kita punya waktu untuk diri sendiri gitu Ibu Bapak. Nah jadi saat ini jadi latihan gitu misalnya, jadi suatu kebiasaan. Nah setidaknya kalau kita kembali kepada terhubung tadi, ya saat kita ada di level low, ya kita tidak terlalu lama dan untuk kembali lagi ke level yang di atas gitu, di high gitu ya intinya. Nah maka kalau kita di tradisi Islam latihan itu sehari 5 kali gitu intinya. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan sebetulnya kita lagi melatih diri supaya setidaknya ada di level hijau terus lah. Ya kuning menuju hijau lah gitu. Kalau bisa sih jangan terlalu lama di level-level merah gitu Ibu Bapak. Kan kita udah bahas ya. Ini level neraka, ini level surga gitu kita udah bahas. Takwa tuh ada di level sini, fujur tuh ada di level sini gitu. Nah saat si jiwa kita jauh lebih tenang, ya keterhubungan itu bisa jauh lebih baik gitu ketika kita masih ada di level-level yang merah ini gitu intinya. Nah jadi Ibu Bapak mungkin ini semua dari rangkaian serial doa kita ya Ibu Bapak. Dan kalau ini tidak dilatih memang akan sangat sulit sih sebetulnya. Jadi dengan sadar milikilah waktu me time untuk hanya aku dan diriku. Jadi ingat ya me time itu bukan belanja, jalan, shopping gitu. Itu justru jadi hektik ya. Jadi kalau tadi ke level otak gitu ya, justru malah di level beta terus nih. Wah, gini nih di sini. Tapi saat kita punya waktu sendiri aja sehari gitu. Dan mungkin kalau kita melatih ini diulang-ulang, nanti kualitas kehusyuannya akan jauh lebih baik gitu. Karena kan rata-rata sholat juga ya, begitu Allahu Akbar nih rakaat 2, rakaat 3 gitu ya misalnya. Jadi lupa rakaat, jadi hilang hilang fokus gitu intinya. Ya karena mungkin selama ini kita sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, sibuk membunyikan aja, tapi tidak menggunakan jiwa gitu. Jiwanya nggak terhubung lah gitu bahasanya. Jadi cuman olahraga tapi tidak mengolah rasa. Nah harapannya dengan mulai memahami apa yang kita bahas di 5 seri ini gitu, di serial doa di 5 episode ini gitu.
Setidaknya kita sering mampir ke ranah teta gitu ya bahasanya. Karena nanti di sini solusi ada di sini, creativity ada di sini, insight ada di sini, petunjuk ada di sini. Gitu nanti balik lagi, turun lagi, balik lagi. Makanya kan kolb itu artinya berbolak-balik gitu Ibu Bapak. Nah itu kalau pinjam bahasa Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu cenderung ada di mana? Surga kan. Surga tuh ada di mana? Di frekuensi-frekuensi tinggi. Nah saat kita banyak ada di frekuensi tinggi, ya kita tidak akan mudah terjebak dengan fase-fase neraka lah gitu bahasanya. Fase-fase amarah, memaafkan lebih baik, menerima lebih baik, mengalir lebih baik. Wah udah kalau ngomongin takwa kan mengurangi kepelitan, jadi dermawan misalnya. Mengontrol amarah, ya kontrol ego. Dan nanti kita punya skill untuk diulang-ulang. Bisa lebih banyak letting go untuk memaafkan kesalahan orang lain gitu misalnya. Dan itu semua sekali lagi skill. Itu semua sekali lagi keterampilan. Jadi kalau kita tidak terampil dalam ini, atau tidak melatih keterampilan di dalam ini, ya kita jadi tidak terampil gitu. Berarti salah satu ketakwaan katakanlah sabar. Jangan lupa ibu bapak, kita terlatih sabar karena kita ketemu banyak orang yang menyebalkan gitu misalnya. Perlu tuh. Kita terlatih sabar karena kita ketemu sama kondisi dan situasi yang tidak mengenakan. Jadi nanti kalau kita ketemu sesuatu yang di luar ekspektasi kita, mulai sadar. Ini adalah kesempatan aku untuk berlatih. Nah jadi kata kuncinya, malam hari ini mungkin kita tahu dan sedikit icip-icip rasanya. Tapi kalau pengetahuan itu tidak dialami langsung, maka pengetahuan hanya berhenti di wilayah database pengetahuan yang boleh jadi pengetahuan itu tidak menyelesaikan masalah kita gitu. Nah, jadi Ibu Bapak di perjalanan panjang kita nih ya di serial doa mudah-mudahan dapat sesuatu, Bu, Pak. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah dilatih, skill ya. Karena kalau kita ngelihat di level-level 350 penerimaan itu latihan. Berpikir juga latihan. Bahkan netral gitu ya, ada kemauan. Ini kan sarana-sarana yang mau naik ke level hijau itu tuh balik lagi ya, saya selalu ulang-ulang, namanya skill, keterampilan. Nah yuk, mari kita terampil dalam menghadapi apapun, dan ini latihan ya, nggak bisa sebulan 2 bulan sih gitu. Karena kita membuat program diri kita aja kan seumur hidup gitu ya Ibu Bapak. Jadi ketika kita mau melakukan perubahan atau pembaharuan, ya nggak mungkin waktunya sebentar gitu. Nah mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran di Zoom Forum MOT ini setidaknya memberikan pengetahuan buat kita, arahan, kita sama-sama belajar di sini. Tapi kata kuncinya adalah untuk menemukan kesejatian yang gak pernah ada di mana-mana. Semua kembali kepada esensi diri kita yang sejati. Saya rasa itu Ibu Bapak malam hari ini, dan mudah-mudahan apa ya, ada sesuatu yang bisa diambil ya dari perjalanan. Lumayan nih kita bahas ini agak panjang, tapi intinya saat kita lagi ada kan hidup tuh kayak cuaca ya Ibu Bapak. Kadang hujan, panas, hujan lagi, panas lagi gitu. Ada di emosi atas, di bawah, atas, bawah. Dan saat kita di atas terima, di bawah terima, itu saya rasa kekuatan adalah menerima di kondisi apapun. Nah penerimaan itu nggak bisa sekali lagi kalau kita nggak latihan gitu. Nah, jadi silakan Ibu Bapak milikilah waktu me time, karena itu nggak bisa digantikan.
untuk membuat jiwa kita ada connected at least di level mutmainah tadi. Dan ya ini nggak bisa diwakilkan lah gitu intinya. Ya apalagi nanti ngomongin rasa. Rasa tuh kan nggak bisa dipinjemin gitu. Saya rasa itu Ibu Bapak penutup serial kita di episode doa. Jadi mudah-mudahan kita lebih mengerti bahwa doa bukan masalah minta, bukan masalah bahasa, bukan masalah kata-kata, apalagi tempat gitu. Tapi semua berasal dari sikap hati kita ada di mana. Ya, your feeling is your prayer. Doamu itu adalah perasaanmu gitu. Sehingga kalau kita mulai banyak berlatih ini mungkin ya ke depan doanya nggak perlu banyak kata-kata sih gitu. Tapi saat ininya terkoneksi, saat ininya ada di frekuensi yang tinggi lah gitu intinya, itu keterhubungannya akan jauh lebih baik. Jadi selamat berlatih Ibu Bapak, dan ini kalau nggak dilatih, sekali lagi saya cerewet banget urusan ini, ya kita nggak akan punya skill gitu. Hatur nuhun, sementara gitu mungkin ada refleksi dari Ibu Bapak atau mau tanya atau mau cerita atau mau apa namanya dialog gitu atau mau bertukar apa yang tadi dirasain, mangga silakan Ibu Bapak. Kita dialog ngobrol. Nuhun, hatur nuhun, ini ada yang ngasih message. Oh, bagus nih pertanyaannya. Bagaimana ketika saat hening pikiran tidak bisa berhenti? Nah, bagus nih pertanyaannya. Gini, pikiran emang tidak didesain untuk berhenti, tapi kalau kita hanya menyaksikan, kita tidak login pada pikiran. Makanya salah satu jurus lah kalau boleh saya pakai jurus, kembali ke nafas. Karena fokus kita itu menentukan, sangat menentukan. Makanya ibu bapak belajar fokus tuh, aduh penting banget lah kalau saya boleh pakai kata penting. Karena saat kita nggak fokus, ya tubuhnya ada di sini, pikirannya bisa ada di mana-mana gitu. Karena hadir utuh itu adalah jasad, jiwa, dan ruh. Itu hadir utuh di sini saat ini barengan gitu. Kan udah jelas ya ibu bapak, yang nggak akan bisa kemana-mana cuman tubuh. Tubuh tuh ada di rumah ya udah. Tapi pikiran, tubuhnya di rumah, pikirannya di mall gitu misalnya. Nah, itu berarti nggak utuh gitu intinya. Dan itu sekali lagi, jangan berusaha untuk membuat pikiran diam karena nggak bisa. Tapi kita belajar untuk menyaksikan dan tidak login. Begitu pikiran ada lewat, saksikan. Nanti lewat, saksikan. Dan ini memang perlu dilatih sih. Makanya jadilah penyaksi untuk menyaksikan semua pikiran, perasaan, emosi. Ingat ya Ibu Bapak, kita udah bahas bahwa pikiran bukan fitrah kita, perasaan bukan fitrah kita, emosi pun demikian. Karena itu berganti-ganti gitu. Tapi sang fitrah adalah yang selalu bisa mengamati kapanpun dan dimanapun dan gak akan pernah berubah sampai kapanpun. Itulah si kesadaran esensialnya gitu. Nuhun, ini pertanyaannya bagus banget. Oke, ini ada DM lagi. Berapa lama? Saya rasa kalau berapa lama melakukan hening, senyamannya aja sih Ibu Bapak. Dan kalau bisa sih jangan jadi harus gitu ya. Jangan kepaksa, aduh hari ini belum nih. Nah, kalau bisa, tapi memang awal-awal agak dipaksain sih. Tapi kalau nanti ke depannya jadi, aku butuh deh. Coba kayak sholat ya Ibu Bapak, mudah-mudahan kita sholat udah nggak di level harus gitu ya. Tapi perlu. Udah nggak di level yang karena nyari gitu, atau transaksional gitu. Tapi karena sholat itu me time untuk terhubung dengan Allah gitu. Dan basicnya, motivasinya bukan takut dan harus, bukan. Tapi aku perlu. Nah jadi kembali bahwa berapa lama itu sebetulnya nggak terlalu gimana banget ya. Tapi gini, mendingan 3 menit tapi tiap hari daripada sejam tapi sebulan sekali. Udah gitu aja gampangannya. Karena yang kita butuhkan itu adalah repetisinya. Karena kan ada rumus ya, we are what we repeat. Kita ini apa yang kita ulang-ulang. Nah jadi saya rasa repetisinya yang perlu kita latih gitu.
Nuhun, ini pertanyaannya bagus. Bu Eli, Panginten ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, ya tunul pisan kita udah 4 kali temu ya tentang doa dan mungkin di mau tuh baru baru ya, Cek Po baru nyobain kita latihan ya barusan. Betul, Ya, baru pertama. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru pertama ngalamin bisa sharing atau gimana kepada kita semua. Dan tadi juga ibu pada saat emang ya pada saat kalau meditasi tuh kadang suka ada lepnya ya, nggak apa-apa, ada bukan? Iya, Mak- tertrik. makanya Emang gini, sih awalnya gitu ya Cep Abu ya awalnya emang wah betul, datang kredit ya di pikirannya. betul, Tapi betul, emang betul harus latihan. betul. Mhm. Makanya Hatur nuhun. untuk bisa fokus itu tubuh kita perlu kita rawat. Jadi makan kita, minum kita, tidur kita itu sangat mempengaruhi. Ya. Jadi kalau misalnya meditasi ketiduran, nah itu kalau kita memperbaiki kualitas tidurnya itu pasti akan membaik gitu. Nah, Hmm. jadi itu memang latihannya holistik gitu ya, Ibu Bapak. Tubuhnya dilatih, makan, minum, tidur. Ya maksudnya itu semua kan bagian tubuh gitu. Sehingga semua tuh sebetulnya sangat terkoneksi gitu. Nah, makanya kenapa kalau di Islam tuh kan tiap hari gerak tubuhnya apa? Sholat. Senin Kemisnya apa? Puasa. Oh, makan minum diberesin, gerak tubuh diberesin. Jadi punten misalnya kalau tubuh nggak ada olahraganya gitu misalnya, diam terus, mager terus, emosi juga nggak bagus ibu bapak. Jadi olahraga, makan, minum, tidur, waduh ini tuh sebetulnya esensi sekali gitu. Makanya kan kalau tahajud tuh kan harus bobo dulu ya, harus tidur dulu. Itu kan sebetulnya mau mengajarkan kualitas tidurnya dibaikin dong gitu. Nah, makannya juga diperbaiki gitu. Karena makan memengaruhi tidur, tidur memengaruhi kualitas tubuh udah pasti gitu. Nah, jadi ini semua sebetulnya apa ya? Keseluruhan kita tuh beneran perlu dirawat gitu Ibu Bapak. Jangan lupa ngerawat tubuh ini, jangan lupa ngerawat jiwa ini dan nggak ada yang bisa dititipin untuk ngerawat ini semua kecuali kita mau merawat diri sendiri. Itu sih poinnya. Jadi kalau ada bahasa Quran peliharalah dirimu, mungkin kalau bahasa anak-anak kekinian self love gitu. Ayo kita self love dengan tidak banyak masuk-masuk kebencian, kedengkian, dendam, marah kan itu tanpa sadar lagi melepaskan kita dari self love gitu. Gitu sih intinya. Jadi tetap latihan dan harus dialami sendiri ya, nggak bisa diwakilkan gitu. Gitu Bu Eli, kinten-kinten nuhun pisan. Sami-sami nuhun. Ibu Bapak, semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi. Insya Allah nanti kita akan masuk ke topik berikutnya. Nanti kita pilih-pilih ya apa yang mau dibahas berikutnya. Tapi mudah-mudahan serial doa ini menambah perspektif, ngelihat dari sudut pandang yang lain dan kita nggak sibuk hanya dalam konteks kebiasaan, tapi poinnya adalah bagaimana kita terus-menerus melatih supaya menyadari tentang sikap hati kita gitu. Karena balik lagi ya, pasti ada di atas, ada di bawah, cuaca berubah-berubah, tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita terus belajar penerimaan. Hatur nuhun, Ibu Bapak, sehat selalu. Insya Allah Amin. kita ketemu di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Selamat bobo, bobonya nyenyak, gitu ya. Dan pokoknya tetap sehat Bobonang dan ke jam bahagia. 12 bobo Tongong ngiting, Bu. Nuhun, Bu Eli, sadayana, nuhun Sami pisan. nuhun sadana nuhun. Wilujeng Ya, ya mangga nuhun. Assalamualaikum. istirahat. waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Nuhun Kang nuhun. Abu.